Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Gus Ikdam sedang duduk di serambi pesantrennya ketika seorang pemuda kurus dengan wajah cemas datang membawa sepucuk surat. Surat itu bertuliskan permohonan dari warga desa Sumbersewu, memohon agar Gus Ikdam datang untuk memimpin pengajian dan memberikan doa di sana. Pemuda itu menjelaskan bahwa desa mereka sedang dilanda berbagai masalah aneh, panen gagal, suara-suara misterius di malam hari, dan banyak warga yang jatuh sakit tanpa sebab. Kami yakin, dengan kehadiran Gus, semua ini bisa teratasi, jika tanya penuh harap. Membaca surat itu, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Nama Sumbersewu bukanlah tempat asing baginya. Cerita tentang desa itu sering ia dengar dari para kiai senior, tempat yang dianggap penuh misteri dan konon menjadi persinggahan makhluk-makhluk gaib. Meski begitu, Gus Ikdam adalah seseorang yang percaya bahwa dengan niat baik dan keimanan, tidak ada hal yang tidak bisa dihadapi. Setelah berdiskusi singkat dengan para santrinya, ia memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Insya Allah, kita berangkat besok pagi, katanya sambil tersenyum. Keesokan harinya, Gus Ikdam dan beberapa santri pilihannya bersiap-siap berangkat. Sepanjang perjalanan menuju desa Sumbersewu, suasana terasa semakin sunyi. Hutan yang mereka lewati tampak gelap meskipun hari masih pagi. Bahkan suara burung pun jarang terdengar. Saat rombongan mereka mendekati gerbang desa, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan seolah-olah ada mata-mata tak kasat mata yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Gus Ikdam hanya tersenyum tipis, berusaha menenangkan para santrinya yang mulai gelisah. Jangan lupa baca zikir, pesannya lembut. Ketika rombongan Gus Ikdam memasuki desa Sumbersewu, suasana terasa sunyi mencekam. Rumah-rumah berdiri dengan pintu tertutup rapat, dan hanya ada beberapa orang di jalanan. Wajah mereka terlihat murung dan penuh kecemasan. Bukannya menyambut dengan hangat, mereka hanya melirik Gus Ikdam dan para santrinya sekilas, kemudian kembali masuk ke rumah mereka masing-masing. Di balai desa, Kepala Desa Pak Karso menyambut mereka dengan sikap dingin. Meskipun ia mencoba tersenyum, ada rasa was-was di wajahnya. Terima kasih sudah datang, Gus. Maaf, suasana desa sedang tidak kondusif, katanya singkat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi, hanya janji bahwa pengajian malam nanti tetap akan diadakan. Gus Ikdam hanya mengangguk, merasa ada yang disembunyikan oleh kepala desa dan warganya. Saat rombongan menuju tempat istirahat, seorang anak kecil tiba-tiba mendekat dan berbisik kepada Gus Ikdam, jangan pergi ke Sumber, Gus. Banyak yang hilang di sana. Sebelum Gus Ikdam sempat bertanya lebih lanjut, ibunya segera menarik anak itu pergi dengan wajah ketakutan. Keanehan ini membuat hati Gus Ikdam semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa Sumbersewu. Malam itu, Gus Ikdam mempersiapkan diri untuk pengajian di sebuah tanah lapang dekat mata air keramat yang dikenal sebagai Sumbersewu. Tempat itu memang indah, dikelilingi pohon besar yang rimbun, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Warga yang mempersiapkan panggung tampak terburu-buru, seolah ingin cepat menyelesaikan pekerjaan dan pergi dari tempat itu. Salah satu warga tua, Mbah Darman, mendekati Gus Ikdam dengan langkah pelan. Gus, maaf sebelumnya. Sumber ini bukan sembarang tempat. Ada perjanjian lama yang dibuat di sini, dan sekarang kami sedang menanggung akibatnya, bisiknya dengan nada waspada. Gus Ikdam menatap pria itu penuh tanya, tetapi Mbah Darman hanya menggeleng. Jangan banyak bertanya. Hati-hati dengan apa yang Gus sampaikan nanti, ditambahnya sebelum pergi tergesa. Malam semakin larut, dan panggung sudah siap. Namun, Gus Ikdam merasa ada energi berat yang menyelimuti tempat itu. Ia meminta santrinya memperbanyak zikir dan doa agar suasana tetap tenang. Kita datang untuk kebaikan. Jangan goyah, pesannya tegas kepada mereka. Meski hati para santri mulai diliputi kekhawatiran, mereka tetap mengikuti arahan Gus Ikdam. Ketika waktu pengajian tiba, Gus Ikdam merasa ada yang ganjil. Biasanya, ceramahnya selalu dihadiri oleh ratusan hingga ribuan orang, tetapi malam itu hanya sekitar 20 orang yang hadir. Mereka duduk dengan ekspresi kosong,
seolah datang karena terpaksa. Tak ada suara tawa atau sapaan, hanya keheningan yang menekan. Meskipun begitu, Gus Ikdam memulai ceramahnya dengan penuh semangat. Ia berbicara tentang pentingnya iman dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Kata-katanya mengalir penuh hikmah, tetapi suasana di sekitar terasa semakin berat. Udara dingin mulai menyelimuti tempat itu, dan beberapa warga yang hadir terlihat menggigil meski api unggun menyala di dekat mereka. Di sela-sela ceramah, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan pergi tanpa pamit. Tak lama kemudian, beberapa warga lainnya ikut meninggalkan tempat itu. Hingga akhirnya, hanya tersisa segelintir orang yang tetap duduk, menunduk, dan tampak gelisah. Gus Ikdam tetap melanjutkan ceramahnya, meskipun ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Insya Allah, kita semua dalam lindungannya, ia ucapnya mencoba menenangkan hati jamaah. Di tengah ceramah Gus Ikdam yang mulai menyentuh hati beberapa jamaah, angin kencang mendadak bertiup tanpa peringatan. Udara dingin menusuk tulang, dan lampu-lampu yang menerangi panggung mulai berkedip tak menentu. Suara gemerisik daun dan bunyi ranting yang patah terdengar dari segala arah, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang di antara penonton menoleh ke sekeliling dengan wajah penuh kecemasan, sementara lainnya mulai berbisik-bisik ketakutan. Tiba-tiba, suara seperti tawa halus terdengar dari arah pepohonan, membuat seorang wanita di barisan belakang menjerit histeris. Ada yang mengawasi kita, ia teriaknya sambil berlari menjauh. Gus Ikdam mengangkat tangannya, mencoba menenangkan jamaah. Tetap tenang, ini ujian. Mari kita perbanyak istighfar, katanya dengan nada lembut namun tegas. Namun, rasa gelisah yang melanda jamaah semakin sulit diredam. Beberapa santri Gus Ikdam mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara keras, berharap bisa mengusir keanehan yang terjadi. Namun, angin justru bertiup semakin kencang, membuat panggung bergetar ringan. Gus Ikdam menutup ceramahnya lebih cepat dari rencana, meminta semua orang untuk pulang dan berdoa di rumah masing-masing. Meskipun suasana mencekam, Gus Ikdam tetap tenang, berusaha menunjukkan bahwa iman adalah pelindung utama dalam situasi apapun. Setelah jamaah mulai membubarkan diri, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan berteriak lantang. Gus Ikdam, sejak Anda datang, desa ini semakin kacau. Teriakannya menggema, membuat semua orang berhenti di tempat. Pemuda itu menuding Gus Ikdam dengan wajah penuh amarah, seolah menyalahkannya atas semua kejadian aneh yang terjadi malam itu. Warga yang masih tinggal di lapangan mulai bergumam, ketakutan dan kecemasan mereka berubah menjadi rasa curiga. Benar, sejak tadi semua semakin tidak wajar, gumam seorang pria tua, membuat suasana menjadi panas. Beberapa orang mulai maju ke arah panggung, mengacungkan tangan dengan nada mengancam. Pergi dari sini, Gus. Anda hanya membawa petaka, teriak salah seorang di antara mereka. Meskipun situasi semakin memanas, Gus Ikdam tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tangan, memimpin doa dengan suara lantang, berharap doa itu bisa menenangkan hati yang sedang diliputi kemarahan. Ya Allah, hanya kepada MU kami memohon perlindungan. Jauhkan kami dari godaan setan dan fitnah yang menghancurkan, ia ucapnya penuh keyakinan. Namun, doa itu tidak cukup untuk menghentikan beberapa orang yang sudah kehilangan kendali. Di tengah kerusuhan, suara seorang wanita tua terdengar memanggil. Gus! Gus Ikdam! Semua orang menoleh, dan seorang nenek tua muncul dari kerumunan dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Ia berjalan perlahan ke arah panggung, tangannya menggenggam tasbih yang terlihat lusuh. Gus, tolong kami, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Gus Ikdam mendekati wanita itu dengan hati-hati. Ada apa, Bu? Tanyanya lembut. Wanita tua itu menangis terisak-isak sebelum akhirnya berkata, desa ini sudah lama dikuasai sesuatu yang bukan manusia. Kami tidak bisa melawannya sendiri. Sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, tubuhnya ambruk di tanah. Orang-orang yang berada di dekatnya segera berebut menolong, tetapi suasana semakin kacau. Melihat nenek itu jatuh pingsan, Gus Ikdam segera berdoa dan memerintahkan para santri untuk membacakan ayat-ayat suci. Namun, sebelum mereka bisa mendekati wanita itu, suara jeritan terdengar lagi dari arah kerumunan. Sudah cukup. Kita usir saja dia, teriak seorang pemuda. Situasi semakin kacau, dan Gus Ikdam sadar bahwa ada kekuatan yang sengaja memprovokasi warga. Ketika Gus Ikdam hendak mendekati wanita tua yang pingsan, sekelompok pemuda tiba-tiba naik ke panggung. Tanpa basa-basi, mereka menarik Gus Ikdam dengan kasar. Turun, Gus. Kehadiran Anda hanya membuat semuanya semakin buruk, seru salah satu dari mereka dengan nada penuh kemarahan.
Gus Ikdam mencoba menjelaskan, tetapi teriakan-teriakan dari warga yang diliputi ketakutan menenggelamkan suaranya. Beberapa santri Gus Ikdam berusaha melindungi beliau, tetapi jumlah mereka kalah banyak. Salah satu santri, Ali, bahkan mencoba menahan para pemuda itu sambil berkata, "Ya apa yang kalian lakukan? Gus datang untuk membantu, bukan membawa petaka." Namun, argumen itu tidak mempan. Warga yang sudah terbakar emosi justru semakin marah dan mendorong para santri menjauh. Di tengah kekacauan, Gus Ikdam tetap tenang. Ia hanya meminta semua orang berhenti sejenak dan mendengarkan. Namun, suasana terlalu panas untuk diredakan dengan kata-kata. Suara jeritan, tangisan, dan amarah membanjiri malam yang sudah dipenuhi aura menakutkan. Melihat keadaan yang tak terkendali, Gus Ikdam akhirnya menurut dan turun dari panggung tanpa perlawanan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Kerusuhan akhirnya berhenti ketika seorang pria tua berwibawa, yang ternyata adalah sesepuh desa, muncul di tengah kerumunan. Dengan suara tegas namun bergetar, ia berkata, "Cukup. Ini bukan cara kita menyelesaikan masalah." Suaranya membuat kerumunan terdiam sejenak. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata penuh penyesalan. "Maafkan kami, Gus. Desa ini memang sudah lama dihantui masalah yang tidak bisa kami atasi. Tapi, kehadiran Anda sepertinya memperburuk keadaan," ia ucapnya dengan nada berat. Gus Ikdam menatap sesepuh itu dengan penuh pengertian. "Saya datang bukan untuk membawa masalah, Pak. Saya hanya ingin membantu," jawabnya lembut. Namun, sesepuh itu hanya menggeleng. "Kami percaya pada niat baik Anda, tapi kami tidak bisa menjamin keselamatan Anda di sini. Demi kebaikan semua, lebih baik Anda pergi," katanya. Malam itu, dengan berat hati, Gus Ikdam dan para santrinya meninggalkan desa. Warga hanya bisa menatap mereka dari kejauhan, beberapa dengan ekspresi lega, sementara yang lain menunduk malu. Meskipun diusir, Gus Ikdam tidak merasa marah. Dalam perjalanan keluar desa, ia hanya berdoa dalam hati agar Allah memberi petunjuk dan kekuatan untuk menemukan cara membantu Sumber Sewu. Setelah keluar dari desa, Gus Ikdam dan para santrinya berhenti di sebuah rumah tua di tepi hutan. Rumah itu milik Mbah Kasan, seorang santri tua yang pernah mengabdi di pesantren besar sebelum memilih mengasingkan diri. Mbah Kasan sudah mendengar kabar tentang kerusuhan yang terjadi, dan dengan penuh hormat ia menyambut kedatangan Gus Ikdam. Setelah menikmati secangkir teh hangat, Mbah Kasan mulai bercerita. "Gus, desa itu tidak seperti desa biasa. Ada perjanjian lama antara leluhur mereka dan makhluk gaib penjaga sumber air di sana. Perjanjian itu dulu dibuat untuk melindungi desa dari kekeringan, tapi belakangan, perjanjian itu dilanggar, jelasnya dengan nada serius. Menurut Mbah Kasan, pelanggaran itu terjadi karena keserakahan beberapa warga yang mengambil sumber air untuk keperluan pribadi tanpa memenuhi syarat perjanjian. Akibatnya, makhluk penjaga sumber menjadi murka dan menghantui desa. Tidak akan ada yang berubah kecuali ada yang berani menghadapi makhluk itu langsung dan meminta maaf atas kesalahan yang dibuat," kata Mbah Kasan sambil menatap tajam ke arah Gus Ikdam. Gus Ikdam mengangguk, menyadari bahwa tantangan besar telah menunggunya di depan. Setelah mendengar cerita Mbah Kasan, Gus Ikdam mantap memutuskan untuk kembali ke Sumber Sewu. Ia tahu perjalanan kali ini jauh lebih berbahaya, tetapi rasa tanggung jawabnya terhadap warga desa lebih besar daripada rasa takut. Gus Ikdam mengajak beberapa santri terbaiknya serta seorang ulama sepuh, Kiai Mansur, yang dikenal ahli dalam menghadapi perkara gaib. Rombongan itu tiba di Sumber Sewu di tengah malam. Desa itu tampak lebih sunyi daripada sebelumnya. Warga yang melihat kedatangan mereka hanya menatap dengan mata penuh kecurigaan. Namun, beberapa orang, termasuk Mbah Darman, mendekati Gus Ikdam dan berbisik, "Jika kami tahu Anda datang untuk menolong, Gus. Kami mendukung Anda. Meskipun kami tidak bisa banyak membantu." Kata-kata itu memberi Gus Ikdam semangat tambahan. Tanpa menunggu lama, Gus Ikdam dan rombongan langsung menuju sumber air keramat. Mereka memulai malam itu dengan membaca zikir dan syalawat. Suara mereka menggema di tengah hutan yang gelap, seolah memanggil sesuatu dari dunia lain. Angin mulai berhembus kencang, tanda bahwa mereka sudah mengganggu wilayah sang penjaga. Ketika doa semakin khusyuk, angin berubah menjadi badai kecil. Pepohonan bergoyang liar, dan tiba-tiba dari dalam sumber air muncul sosok besar dengan tubuh yang ditutupi sisik hitam berkilau. Matanya merah menyala, dan suara menggelegarnya memecah malam. "Siapa yang berani mengusik wilayahku?" teriak makhluk itu, suaranya seperti guntur. Gus Ikdam berdiri tegak di hadapan makhluk itu,
tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang, memohon perlindungan Allah. Makhluk itu meraung kesakitan, tetapi tetap berusaha melawan dengan memunculkan bayangan-bayangan menakutkan di sekitar rombongan. Beberapa santri mulai gemetar, tetapi Gus Ikdam terus memimpin doa dengan penuh keyakinan. Pertempuran spiritual itu berlangsung lama. Setiap kali makhluk itu menyerang, doa-doa Gus Ikdam dan Kiai Mansur menjadi tameng yang kuat. Hingga akhirnya, makhluk itu terhenti. "Kenapa kau berani melawanku? Mereka yang kau bela telah melanggar perjanjian mereka," katanya dengan nada penuh amarah dan kesakitan. Makhluk itu, dengan sisa tenaganya, menunjukkan kilasan masa lalu melalui genangan air di sumber itu. Dalam penglihatan itu, Gus Ikdam melihat seorang pemimpin desa zaman dulu membuat perjanjian dengan makhluk tersebut. Perjanjian itu bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran bagi desa, tetapi sebagai bayarannya, mereka harus menyerahkan satu nyawa manusia setiap 10 tahun. Pada awalnya, warga desa mematuhi perjanjian itu. Namun, seiring waktu, ketamakan melanda. Mereka mulai mengabaikan kewajiban mereka, bahkan merusak sumber air untuk kepentingan pribadi. Hal itu membuat makhluk penjaga murka. "Aku hanya menuntut apa yang menjadi hakku. Ketidakadilan mereka telah mencemari perjanjianku," jeraung makhluk itu dengan nada penuh dendam. Gus Ikdam menunduk sejenak, merenungi apa yang baru saja ia lihat. "Aku memahami amarahmu," katanya dengan lembut. "Tetapi dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Biarkan kami memperbaiki kesalahan ini dengan cara yang benar." Makhluk itu terdiam, tampak ragu, sementara suasana di sekitarnya berubah menjadi lebih tenang. Warga yang menyaksikan pertempuran spiritual itu mulai menangis terseduh-seduh. Mereka sadar bahwa dosa-dosa mereka selama ini telah membawa petaka bagi desa. Mbah Darman yang memimpin warga mendekati Gus Ikdam dengan tangan gemetar. "Gus, kami salah. Kami terlalu serakah dan melupakan tanggung jawab kami. Tolong bantu kami bertobat," ujarnya dengan air mata berlinang. Gus Ikdam mengajak semua warga berkumpul di sekitar sumber. Ia memimpin mereka dalam doa tobat, meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Suara tangis memenuhi malam, tetapi perlahan berubah menjadi kelegaan saat mereka merasakan beban dosa mereka terangkat. Makhluk penjaga sumber hanya mengawasi dengan mata tajam. Setelah melihat ketulusan warga, ia berkata, Aku menerima tobat kalian, tetapi jangan pernah lagi kalian melanggar perjanjian ini." Dengan kalimat itu, makhluk tersebut perlahan menghilang ke dalam sumber, meninggalkan air yang tiba-tiba menjadi jernih dan tenang. Setelah doa selesai, langit yang sebelumnya mendung menjadi terang. Hujan deras turun, tetapi bukan hujan biasa. Tetesannya terasa lembut dan membawa kesejukan yang luar biasa. Warga yang merasakan hujan itu berlutut, bersyukur atas berkah yang baru saja mereka terima. Sumber Sewu, yang sebelumnya hampir kering, mulai mengalirkan air jernih kembali. Alirannya deras, memenuhi saluran-saluran yang dulu mengering. Tanah yang tandus berubah subur seketika, seolah alam ikut merayakan kembalinya keseimbangan di desa itu. Gus Ikdam memandang warga dengan senyum lega. "Ini adalah tanda bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan sia-siakan kesempatan ini," katanya. Warga berjanji akan menjaga sumber itu dan hidup lebih taat kepada Tuhan. Dengan perasaan lega, Gus Ikdam dan rombongannya meninggalkan desa, yakin bahwa sumber Sewu telah menemukan jalannya kembali. Setelah makhluk penjaga sumber menghilang ke dalam air, suasana desa perlahan kembali tenang. Namun, sebelum benar-benar pergi, makhluk itu meninggalkan pesan terakhir. Suaranya terdengar dari dalam sumber, tetapi jauh lebih lembut daripada sebelumnya. "Aku tidak akan mengganggu kalian lagi, selama kalian menjaga sumber ini dengan baik dan tidak lagi serakah," katanya. Warga desa, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Mereka sepakat membuat aturan baru untuk melindungi sumber air keramat itu. Pohon-pohon yang sebelumnya ditebang sembarangan mulai ditanam kembali, dan warga diajarkan untuk memanfaatkan air dengan bijak. Hubungan antara manusia dan alam di desa itu perlahan diperbaiki. Gus Ikdam menjadi saksi awal dari perubahan itu. Ia mengingatkan warga bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Tugas kita adalah menjadi khalifah di bumi ini. Jangan pernah mengkhianati amanah yang Allah titipkan, ucapnya sebelum meninggalkan desa dengan hati lega. Beberapa bulan kemudian, Gus Ikdam menerima undangan kembali ke Sumber Sewu. Kali ini, bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mengisi pengajian sebagai bentuk syukur atas keberkahan yang telah kembali ke desa itu. Tanpa ragu,
Gus Ikdam menerima undangan tersebut. Ketika tiba, suasana desa sangat berbeda dari sebelumnya. Warga menyambut Gus Ikdam dengan senyum hangat dan sapaan ramah. Lapangan tempat pengajian diadakan penuh sesak dengan warga dari berbagai usia. Bahkan, beberapa warga dari desa tetangga ikut hadir untuk mendengar ceramah Gus Ikdam yang sudah terkenal hingga jauh. Malam itu, langit cerah dan angin bertiup sejuk. Gus Ikdam membuka pengajian dengan kalimat penuh syukur. Ya Alhamdulillah, atas izin Allah, kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini, dalam suasana damai dan penuh berkah. Suara takbir dan zikir pun menggema, menandai awal dari malam yang penuh hikmah. Dalam ceramahnya, Gus Ikdam membagikan pengalaman spiritualnya di Sumber Sewu. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan makhluk penjaga sumber, perjanjian masa lalu, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Ketika kita serakah, alam akan murka. Dan ketika alam murka, dampaknya akan kembali kepada kita, ia ucapnya dengan nada penuh penekanan. Warga mendengarkan dengan khusyuk. Beberapa dari mereka menunduk, teringat akan kesalahan masa lalu. Gus Ikdam melanjutkan, tapi Allah Maha Pengampun. Selama kita bertobat dengan tulus, selalu ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Yang penting adalah komitmen kita untuk tidak mengulangi kesalahan. Ceramah itu tidak hanya memberi pelajaran kepada warga Sumber Sewu, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Mereka menyadari bahwa keberkahan yang kini mereka nikmati adalah hasil dari pertobatan dan usaha mereka untuk menjaga alam. Sejak peristiwa itu, Sumber Sewu menjadi desa yang berbeda. Desa yang dulu penuh konflik dan ketakutan kini berubah menjadi tempat yang damai dan makmur. Mata air keramat yang dulunya hampir kering, kini mengalir deras sepanjang tahun, menyediakan air bersih bagi warga dan bahkan desa-desa di sekitarnya. Warga juga mulai memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Mereka membangun irigasi untuk pertanian, menanam hutan kembali, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Desa itu pun menarik perhatian dari luar. Banyak orang datang, tidak hanya untuk menikmati keindahan alamnya tetapi juga untuk belajar dari pengalaman spiritual dan perubahan besar yang dialami Sumber Sewu. Desa itu kini menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Setelah pengajian kedua itu, Gus Ikdam berpamitan kepada warga desa. Mereka mengantar kepergiannya dengan penuh haru, memohon doa agar Sumber Sewu terus diberkahi. Gus Ikdam, meskipun merasa berat hati meninggalkan desa yang telah menjadi bagian dari perjalanannya, tahu bahwa tugasnya belum selesai. Perjalanan Gus Ikdam tidak berhenti di Sumber Sewu. Ia melanjutkan dakwahnya ke tempat-tempat lain, membawa kisah inspiratif dari desa itu sebagai pelajaran. Perubahan selalu dimulai dari hati yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh. Ia adalah pesan yang selalu ia sampaikan dalam ceramahnya. Bagi Gus Ikdam, pengalaman di Sumber Sewu adalah ujian sekaligus anugerah. Ia menyadari bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari perjalanan menuju ridha Tuhan. Dan selama ia masih diberi waktu, ia akan terus berjalan, membawa cahaya kebaikan kemanapun ia pergi.